Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang. Selamat berjumpa kembali di pelajaran PJOK. Bapak akan coba menampilkan slide tentang materi pembelajaran bola besar, permainan bola besar yaitu bola voli. Aktivitas pembelajaran bermainan bola voli. Yang pertama, hakikat pola penyerangan permainan bola voli. Pola penyerangan dimaksudkan untuk memaksa regu lawan bermain menurut keinginan regu yang menyerang. Penyerang harus mampu memimpin pertandingan secara aktif dan progresif untuk mematahkan perlawanan regu lawan. Yang kedua, formasi permainan bola voli. Formasi permainan adalah suatu bentuk pengaturan posisi pemain dari suatu regu baik pada saat menyerang maupun bertahan. 4 bagian posisi-posisi pemain bola voli. Yang pertama sebagai pengumpan atau tosser. Yang kedua pemukul, bisa disebut juga smasher atau spiker. Yang ketiga pembendung atau blocker. Yang keempat penutup atau cover. Penutup atau cover adalah pemain yang tidak melakukan blok dan bertugas menutup daerah kosong di sekitar blok. Pola penyerangan permainan bola voli. Yang pertama, sistem penyerangan ditinjau dari posisi tempat penyerangan. Komposisi pemainnya sebagai berikut. Sistem penyerangan dari tepi yaitu posisi 2 dan 4. Sistem penyerangan dari posisi tengah yaitu posisi 3. Sistem penyerangan kombinasi tepi dan tengah 2, 3, dan 4. Yang kedua, pola penyerangan high set dari posisi 3 ditujukan pada posisi 4 dan 2. Variasi serangan dengan menggunakan sistem high set akan memunculkan beberapa adegan variasi di lapangan. Hal ini terjadi jika bukan setter yang memberikan bola tersebut. Namun jika bola dimainkan pada posisi pemain di daerah 3 dan 2, setterlah yang memainkannya. Yang ketiga, pola penyerangan set dari posisi 2 diarahkan pada posisi 3 dan 4. Sistem kombinasi serangan ini sering dilakukan dalam pertandingan yang dimainkan dengan cara high set dan short set. Akan tetapi serangan secara efektif dapat dilakukan oleh dua pemain. Yang keempat, pola penyerangan passing pertama ditujukan pada posisi 2. Dalam sistem variasi ini, setter dapat memukul langsung bola tersebut atau dapat berpura-pura menyerang. Selanjutnya setter melambungkan jump set rendah atau tinggi. Yang kelima, pola penyerangan dengan tukar tempat atau switching. Suatu keharusan bahwa pola penyerangan dilakukan dengan menukar tempat pada posisi 3 dan 4 dengan bergerak menyilang menuju arah penyerangan. Yang keenam, pola penyerangan dengan tipuan, smash, dan penempatan bola. Cara melakukannya: 1. Membuat variasi serangan dengan saling menyilang di daerah serangan terutama oleh pemain yang berada di posisi 2, 3, dan 4. Yang kedua, jika menghadapi pertahanan lawan yang kuat, gunakan sistem tipuan. Dan yang ketiga, penempatan bola harus di daerah yang sulit dijangkau oleh pihak lawan. Yang berikutnya, pola pertahanan permainan bola voli. Pertahanan merupakan bagian permainan yang harus diperhatikan dengan serius mengingat andilnya yang besar untuk memenangkan pertandingan dalam suatu permainan bola voli. 3 tahapan yang harus diperhatikan dalam pertahanan permainan bola voli. Yang pertama, tahap permulaan atau start. Yang kedua, tahap menerima bola. Yang ketiga, tahap gerakan akhir atau follow through. Yang pertama, pola pertahanan dengan blok 1, 2, dan 3 pemain.
Cara melakukan pertahanan dapat menggunakan blok dengan 1, 2, atau 3 orang yang dilakukan dari posisi 2, 3, dan 4. Dan disesuaikan dengan bidang jangkauan dari pemain yang harus diblok. Yang kedua, pola pertahanan tanpa blok. Nah, pertahanan tanpa blok ini dilakukan jika pemain lawan melakukan serangan dengan pukulan jauh ke belakang. Oleh karena itu, sistem pertahanan ini dilakukan dengan cara membentuk formasi 5 atau 6 pemain di daerah bertahan. Yang berikutnya, bermain bola voli menggunakan peraturan dan dimodifikasi. Itu pembelajaran praktek kita, yaitu belajar atau bermain bola voli menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Yang berikutnya yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah perwasitan dalam permainan bola voli. Syarat-syarat jadi wasit bola voli: seorang wasit harus berbadan sehat dan mempunyai fisik yang normal, mempunyai bakat untuk menjadi seorang wasit, senang terhadap permainan bola voli, mempunyai dedikasi yang baik, harus menjadi anggota salah satu perkumpulan bola voli. Pakaian wasit yang pertama bercelana hitam, baju berkerah dengan garis-garis biru untuk nasional, atau berkerah dengan garis-garis hitam untuk wasit internasional. Yang berikutnya menggunakan sepatu karet putih, memakai badge wasit yang sesuai dengan klasifikasinya. Tugas, kewajiban, dan wewenang wasit. Tugas wasit memimpin pertandingan agar dapat berjalan dengan lancar, meningkatkan keterampilan dan kemampuan serta pengetahuan tentang perwasitan bola voli, menyebarluaskan peraturan permainan bola voli di masyarakat, meningkatkan mutu perwasitan di masyarakat pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Kewajiban dan wewenang wasit. Wasit berkewajiban memimpin pertandingan bola voli baik di tingkat cabang, daerah, nasional maupun tingkat internasional. Seorang wasit tidak berhak memimpin pertandingan di atas klasifikasi sertifikat yang dimilikinya. Prosedur memimpin pertandingan. Wasit 1 memberikan tanda untuk servis memulai suatu pertandingan. Wasit 1 dan 2 memberikan tanda untuk menghentikan permainan, misalnya bola mati. Peniupan peluit pada waktu bola mati bertujuan menunjukkan bahwa wasit menyetujui atau menolak suatu permohonan regu. Wasit 1 dapat meniup peluit untuk memberikan peringatan atau menjatuhkan hukuman pada pemain atau regu. Posisi wasit. Yang pertama, wasit 1 melakukan tugasnya sambil duduk atau berdiri di atas kursi wasit yang ditempatkan di salah satu ujung net. Pandangannya kira-kira 50 cm di atas garis horizontal atas net. Wasit 2 menjalankan tugas sambil berdiri di sisi lain berseberangan serta menghadap wasit 1. Ketika suatu regu melakukan servis, dia harus berdiri di sepanjang daerah depan regu penerima servis. Setelah itu dia boleh pindah ke depan meja pencatat. Yang berikutnya, tugas wasit 2 mengawasi posisi pemain selama permainan berlangsung. Begitu pula pada waktu perpindahan tempat set penentuan. Mengawasi tindak tanduk anggota masing-masing regu yang duduk di bangku cadangan, dan jika ternyata ada salah sikap harus dilaporkan kepada wasit 1. Selama pertandingan berlangsung, harus mencegah kemungkinan adanya pemain cadangan yang melakukan pemanasan di area pertandingan. Kemudian ada hakim garis atau linesman. Posisi hakim garis adalah sebagai berikut. Jika menggunakan 4 hakim garis, mereka berdiri di daerah bebas pada jarak kira-kira 1-3 meter dari setiap sudut lapangan, menghadap perpanjangan garis imajiner yang harus diawasinya. Jika menggunakan 2 hakim garis, mereka harus berdiri di sudut yang berseberangan atau diagonal pada sudut bebas agar dapat mengawasi garis belakang dan garis samping yang terdekat padanya. Dan ini contoh isyarat tangan yang dipergunakan wasit dan pembantunya. Itu bisa dilihat ya, tanda-tandanya atau isyarat-isyarat pergerakan tangan wasit. Terima kasih. Kata-kata bijak dari seorang pemain bola voli. Yang membunuh mimpimu bukanlah kegagalan, tapi keraguanmu.
dan ketidakpercayaanmu. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.